Pernah nggak kamu berhenti sebentar, lalu bertanya dalam hati, sebelum ada lagu, sebelum ada alat musik, sebelum ada radio, kaset, atau Spotify, sebenarnya manusia udah bermusik atau belum? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi kalau kamu benar-benar memikirkannya, pertanyaan ini membawa kita jauh ke belakang. Jauh sebelum kita mengenal kata lagu. Sekarang coba bayangkan satu hal. Bayangkan hidup tanpa musik sama sekali. Gak ada lagu saat kamu sedang lelah. Gak ada musik saat kamu merasa senang. Gak ada suara yang menemani kamu ketika sedang sendirian. Gak ada nada. Gak ada irama. Gak ada melodi. Sunyi. Dan anehnya, bagi kebanyakan manusia, kehidupan tanpa musik terasa tidak lengkap. Kenapa bisa begitu? Apakah karena kita terbiasa? Atau karena musik memang sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan? Sekarang aku ingin ajukan satu pertanyaan lagi ke kamu. Kalau musik hanya sekedar ciptaan manusia modern, kenapa hampir semua budaya di dunia tanpa saling mengenal, tanpa saling bertemu, selalu punya musik? Misalnya, suku-suku kuno punya musik, masyarakat tradisional punya musik, peradaban besar punya musik, bahkan sampai hari ini, dimanapun manusia hidup, musik selalu ikut hadir. Ini bukan kebetulan. Selama ini, kita sering melihat musik hanya sebagai sesuatu yang kita dengarkan, padahal musik adalah sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang menyentuh emosi kita. Jadi di video ini kita akan mulai dari pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Kenapa manusia butuh musik? Dari mana musik pertama kali muncul? Dan apa hubungannya musik dengan perasaan kita sebagai manusia? Cerita tentang musik pada akhirnya adalah cerita tentang kita semua. Nah, sebelum ada alat musik, tubuh manusia sudah berirama. Sekarang, mari kita benar-benar mundur ke awal. Bukan ke zaman kerajaan, bukan ke masa alat musik yang indah dan rumit, tapi ke masa ketika manusia hidup sangat sederhana. Pertanyaannya, kalau belum ada alat musik, lalu apa yang pertama kali berbunyi? Jawabannya sangat dekat dengan manusia itu sendiri. Ini, tubuh manusia. Tepukan tangan, hentakan kaki ke tanah, atau nafas yang keluar masuk secara teratur. Juga detak jantung yang terus berdetak bahkan saat tidak disadari. Tubuh manusia adalah alat musik pertama. Bukan karena tubuh dirancang untuk bermusik, tapi karena ritme sudah menjadi bagian alami dari kehidupan kita. Coba perhatikan satu hal sederhana. Saat kamu berjalan, langkah kakimu membentuk pola. Saat kamu berlari, nafasmu mengikuti irama tertentu. Saat kamu gelisah, gerakan tubuh seringkali berulang tanpa sadar. Semua ini menunjukkan satu hal. Manusia selalu hidup bersama ritme. Nah, pada masa lalu, ritme bukan sesuatu yang dianalisis atau dirumuskan. Ritme langsung dirasakan oleh tubuh. Manusia purba hidup sangat dekat dengan alam. Hujan jatuh ke tanah dengan pola yang berulang. Angin bergerak di antara pepohonan. Kayu terbakar dan mengeluarkan bunyi berderak di malam hari. Suara-suara alam ini tidak acak. Banyak yang berulang. Banyak yang membentuk pola sederhana. Dan manusia mulai menirunya. Bukan untuk menciptakan musik, bukan untuk pertunjukan, melainkan sebagai respon alami terhadap dunia di sekeliling mereka. Menariknya, seorang antropolog kognitif dan arkeolog bernama Stephen Mitten dalam kajiannya pada awal tahun 2000-an menjelaskan bahwa ritme dan suara kemungkinan besar sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, jauh sebelum bahasa manusia berkembang secara terstruktur. Dengan kata lain, manusia lebih dulu merasakan ritme,
sebelum mampu menjelaskannya lewat kata-kata. Nah, sekarang bayangkan sekelompok manusia duduk mengelilingi api unggun di malam yang gelap, udara yang dingin, dan lingkungan terasa sunyi. Satu orang mulai tepuk tangan. Pelan, teratur. Bunyi sederhana ini memberi rasa aman, memberi tanda bahwa kebersamaan sedang terjadi. Lalu orang lain ikut tepuk tangan, kemudian yang lain juga menyusul. Tanpa kata, tanpa isyarat khusus, ritme sederhana mulai menyatukan mereka. Pada momen seperti inilah, musik lahir bukan sebagai lagu, melainkan sebagai pengalaman bersama. Musik sejak awal bukan soal keindahan suara. Musik berbicara tentang keterhubungan. Perumpamaannya seperti api unggun. Api unggun bukan sekadar sumber panas. Api unggun mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, membuat jarak menjadi lebih dekat, membuat suasana terasa nyaman. Begitu pula musik. Sekarang, pikirkan pertanyaan ini. Kenapa hampir semua budaya di dunia ini punya ritme? Jawabannya sederhana, karena ritme adalah bahasa paling awal yang dipahami tubuh manusia. Sebelum manusia mengenal kata-kata, tubuh sudah lebih dulu memahami pola dan pengulangan. Dari ritme tubuh, kebiasaan mulai terbentuk. Kebiasaan berkembang menjadi tradisi, dan tradisi kemudian diwariskan. Dari proses panjang inilah, perlahan-lahan ritme sederhana berkembang menjadi melodi. Tidak cepat, tidak dramatis, tapi tumbuh secara alami. Bersamaan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Kenapa musik bisa menyentuh emosi manusia? Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik. Kita udah tahu ritme muncul sangat awal dalam sejarah manusia. Sekarang pertanyaannya, kenapa ritme dan suara bisa terasa begitu dalam? Kenapa musik tidak cuma masuk ke telinga kita, tapi ke perasaan kita? Coba kamu ingat satu momen. Pernah nggak kamu mendengar sebuah lagu, lalu tiba-tiba kamu terdiam? Bukan karena lagunya keras, bukan karena lagunya rumit, tapi karena ada sesuatu yang kena gitu. Dan kadang kamu sendiri nggak bisa menjelaskan kenapa lagu itu bisa membuat dadaku terasa sesak, atau kenapa nada tertentu bisa membuat mata kita kayak tiba-tiba panas. Kenapa satu melodi bisa membuat kamu merasa rindu pada sesuatu yang bahkan tidak kamu pahami? Kenapa bisa gitu? Jawabannya berkaitan dengan cara manusia dibangun. Manusia tidak hanya hidup dengan logika, tapi manusia juga hidup dengan emosi. Dan emosi itu seringkali muncul lebih cepat daripada pikiran kita. Kalau kamu ngerasa takut, tubuh bereaksi dulu, jantung berdebar. Baru setelah itu otak menyusul sama pertanyaan, kenapa ya aku takut? Begitu juga dengan musik. Musik seringkali menyentuh tubuh lebih dulu, baru kemudian pikiran menyusul. Dan inilah yang membuat musik terasa unik. Musik tidak perlu diterjemahkan. Musik tidak butuh penjelasan panjang. Musik langsung terasa. Sekarang bayangkan manusia purba. Mereka hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian kan? Ada ancaman dari alam, ancaman dari hewan liar, kelaparan, ada rasa kehilangan, rasa takut. Pertanyaannya, bagaimana manusia bertahan secara emosional di dunia seperti itu? Salah satu jawabannya adalah melalui kebersamaan. Dan musik membantu kebersamaan itu. Saat sekelompok manusia membuat ritme bersama, mereka tidak cuma hanya sekedar membuat bunyi, tapi mereka membuat rasa aman, rasa terhubung, rasa kita ada bersama. Dan dari sinilah musik mulai menjadi alat emosi. Bukan alat hiburan, tapi alat untuk mengatur perasaan manusia. Coba pikirkan ini.
Kenapa orang nyanyi saat kerja? Kenapa orang membuat lagu untuk anak kecil sebelum tidur? Kenapa ada nyanyian saat upacara? Kenapa ada musik saat perang? Semua itu contoh, punya satu kesamaan. Musik selalu muncul ketika manusia butuh kekuatan emosional. Karena musik bisa melakukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh kata-kata. Kata-kata bisa menjelaskan, tapi musik bisa menenangkan, bisa menguatkan. Musik bisa membuat seseorang merasa dimengerti, meskipun tidak ada satu kalimat yang diucapkan. Perumpamaannya gini, kata-kata seperti peta, musik seperti perjalanan. Peta membantu kamu tahu arah kan? Tapi perjalanan membuat kamu benar-benar merasakan. Dan itulah yang dilakukan musik terhadap emosi manusia. Menariknya dalam bidang neuroscience musik, seorang ahli bernama Daniel J. Levitin yang dikenal sebagai neuroscientist dan penulis tentang otak dan musik, pada tahun 2000-an dia bilang, musik berhubungan kuat dengan sistem otak yang mengatur emosi, memori, juga rasa senang. Dengan kata lain, musik nggak cuma hanya didengar aja, tapi musik itu diproses di bagian otak yang juga mengatur keperasaan kita. Dan itu sebabnya musik sering terasa seperti menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan kamu. Pernah nggak kamu mendengar lagu lama, lalu mendadak ingat satu masa tertentu? Mungkin kamu ingat masa sekolah, atau kamu ingat seseorang. Mungkin kamu ingat suatu tempat. Padahal kamu gak sedang memikirkan hal itu, tapi musik membuka pintu itu. Nah, itulah hubungan musik dengan memori. Ini bukan sekedar romantis, ini nyata. Karena otak manusia menyimpan musik seperti menyimpan aroma. Kadang satu nada saja cukup untuk membangunkan masa lalu. Dan dari sinilah musik menjadi sangat kuat. Karena musik tidak hanya menceritakan emosi. Musik membawa emosi itu kembali. Sekarang pertanyaan penting. Kalau musik bisa mempengaruhi emosi kita sedalam itu, lalu apa manfaatnya buat pendengar hari ini? Manfaatnya besar. Karena kalau kamu mengerti cara kerja musik pada emosi, kamu bisa menggunakan musik dengan lebih sadar. Contohnya gini, saat kamu sedang lelah dan stres, kamu bisa memilih musik yang membuat napas lebih tenang. Saat kamu kehilangan semangat, kamu bisa milih musik yang membangkitkan energi. Saat kamu sedih, kamu bisa milih musik yang nemenin kamu, bukan musik yang membuat luka kita makin dalam. Ini bukan soal mengatur hidup dengan lagu, bukan. Tapi ini soal memahami bahwa musik adalah alat emosi dan kamu punya kendali untuk menggunakannya. Jadi, setelah ritme muncul dari tubuh manusia, musik perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih luas. Musik menjadi bahasa perasaan. Musik menjadi cara manusia untuk mengatur batin. Dan mungkin tanpa sadar, kamu mulai melihat sesuatu yang menarik. Musik bukan hanya sesuatu yang diciptakan manusia. Musik seperti sesuatu yang tumbuh bersama manusia. Karena setelah manusia terbiasa membuat ritme, hal yang terjadi berikutnya sebenarnya sangat wajar. Manusia mulai penasaran. Kalau ritme bisa dibuat dari tepukan dan hentakan, apakah suara bisa dibuat lebih tinggi, lebih rendah, lebih panjang, atau lebih halus? Dan dari rasa penasaran sederhana itulah melodi mulai lahir. Dari ritme jadi melodi, lalu menjadi alat musik. Karena manusia bukan cuma ingin mengulang ritme, manusia juga ingin mengubah suara. Mereka mulai sadar, suara ini bisa dibuat lebih tinggi, lebih rendah, lebih panjang, lebih pendek, dan mungkin tanpa sadar mereka mulai bermain di situ. Coba bayangkan seseorang memukul batu. Bunyinya berbeda dari kayu. Coba bayangkan seseorang memukul kayu yang berlubang. Bunyinya berbeda dari kayu yang padat.
manusia mulai menemukan satu hal yang sangat menarik. Benda bukan hanya benda, tapi benda juga bisa jadi sumber suara. Dan dari situlah alat musik pertama mulai muncul. Bukan alat musik seperti yang kita bayangkan sekarang. Bukan sesuatu yang dipoles atau dibentuk rapi lalu dipajang. Alat musik pertama itu sangat sederhana. Kadang cuma 2 batu yang diketukan. Kadang cuma batang kayu yang dipukul. Kadang cuma kulit hewan yang ditegangkan lalu dipukul-pukul. Tapi bagi manusia saat itu, bunyi-bunyi ini bukan hal kecil karena bunyi itu bisa dibuat ulang. Ritme bisa diulang, suara bisa disusun, dan momen bisa diingat. Sekarang pertanyaan yang sangat menarik, kenapa manusia repot-repot buat alat musik? Kenapa nggak cukup dengan tepuk tangan aja? Jawabannya ada pada satu kebutuhan manusia yang sangat kuat. Manusia ingin menyimpan pengalaman itu. Kalau kamu pernah mendengar satu lagu tertentu, lalu lagu itu buat kamu ingat masa lalu, maka kamu udah merasakan hal yang sama. Manusia purba juga gitu. Mereka pingin bunyi tertentu hadir lagi. Mereka ingin ritme tertentu bisa dipanggil lagi. Mereka ingin perasaan tertentu bisa dibangun bersama, kapanpun itu dibutuhkan. Dan alat musik membuat hal itu mungkin. Menariknya, dunia arkeologi juga punya bukti fisik yang sangat kuat tentang ini. Salah satu penemuan yang sering disebut dalam sejarah musik adalah seruling yang terbuat dari tulang yang ditemukan di Eropa dengan usia ribuan tahun. Dan ini penting karena penemuan itu menunjukkan bahwa manusia nggak hanya punya ritme, tapi sudah mulai bermain dengan melodi. Dan ketika manusia mulai bermain dengan melodi, musik berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Musik punya nilai arah. Musik mulai bisa bercerita. Sekarang, coba pikirkan. Kalau manusia sudah punya seruling ribuan tahun lalu, apa artinya? Artinya, musik bukan tren yang baru. Musik bukan hasil peradaban modern sekarang, tapi musik sudah jadi bagian dari manusia, bahkan ketika manusia masih hidup sangat sederhana. Dan hal ini juga didukung oleh kajian para ahli musik lintas budaya. Seorang etnomusikolog bernama Bruno Nettel, yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam studi musik budaya, menulis pada akhir abad 20 bahwa musik hampir selalu hadir di semua masyarakat manusia dengan fungsi yang sangat kuat, membangun identitas, kebersamaan, dan makna hidup. Kalau disederhanakan, musik bukan sekedar bunyi. Musik adalah cara manusia mengikat hidupnya. Sekarang, kita tarik ke satu gambaran yang mungkin terasa dekat. Bayangkan kamu sedang berada di satu acara besar, mungkin konser, atau festival, atau acara perayaan, dan saat musik dimainkan, orang-orang tidak saling kenal bisa nyanyi sama-sama. Padahal mereka asing, padahal mereka berbeda, tapi musik membuat mereka terasa satu kesatuan. Nah, hal yang sama sudah terjadi sejak dulu, sejak manusia pertama kali berkumpul. Bedanya, alat musiknya dulu sangat sederhana, tapi fungsi emosinya sama. Dan dari sinilah musik mulai menjadi warisan. Musik bukan cuma bunyi yang lewat aja, tapi bunyi yang diwariskan dari orang tua ke anak, dari satu kelompok ke kelompok lain, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan ketika musik ini diwariskan, musik mulai membawa cerita. Cerita tentang rasa takut, tentang keberanian, tentang kehilangan, atau tentang harapan. Musik mulai menjadi sesuatu yang lebih besar daripada manusia yang menciptakannya. Sekarang pertanyaan yang mungkin membuat kamu terdiam sebentar. Kalau musik sudah sedekat itu dengan manusia sejak awal,
Kenapa banyak dari kita hari ini mendengarkan musik tanpa benar-benar merasakannya? Mungkin karena musik terlalu mudah didapat. Tinggal klik, tinggal putar, tinggal skip. Padahal dulu untuk buat satu bunyi aja manusia perlu berkumpul, perlu waktu, perlu tenaga. Dan mungkin justru karena itu musik terasa lebih berharga ya. Manfaat yang bisa kamu ambil dari bagian ini sederhana. Sesekali, coba dengarkan musik seperti manusia dulu mendengarkannya. Bukan sambil terburu-buru, bukan sambil mengisi kebisingan, tapi sebagai pengalaman. Satu lagu, satu waktu, satu rasa. Karena ketika kamu memperlakukan musik seperti pengalaman, musik akan membalas dengan sesuatu yang lebih dalam. Dan mungkin saat itu terjadi, kamu mulai paham. Musik bukan hanya untuk didengar. Musik untuk mengingat. Musik untuk merasakan. Musik untuk hidup. Ya, musik selalu menemukan kita. Kalau kamu perhatikan, dari awal sampai akhir, musik sebenarnya tidak pernah benar-benar dimulai dari sesuatu yang besar. Musik dimulai dari hal yang sederhana, dari tubuh kita, dari ritme langkah kaki, dari tepukan tangan, atau dari suara alam yang berulang. Lalu perlahan, ritme itu berubah menjadi kebersamaan. Kebersamaan berubah menjadi tradisi. Tradisi berubah menjadi warisan. Dan pada akhirnya, musik menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Bukan karena musik selalu terdengar indah, tapi karena musik selalu punya rasa. Dan mungkin setelah kamu menonton video ini, kamu mulai melihat musik dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa musik bukan cuma lagu, bukan cuma hiburan. Musik bukan cuma sesuatu yang diputar saat kita bosan. Tapi musik adalah cara manusia mengingat. Cara manusia bertahan. Cara manusia merasa aman. Cara manusia menyampaikan sesuatu yang tidak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Jadi, lain kali saat kamu mendengar lagu, coba berhenti sebentar. Jangan buru-buru di skip. Dengarkan. Karena bisa jadi yang sedang kamu dengarkan bukan sekedar suara, tapi jejak manusia yang sudah berjalan puluhan ribu tahun dan akhirnya sampai ke telingamu hari ini. Dan mungkin itulah sebabnya musik selalu menemukan kita, bahkan saat kita tidak mencarinya.